Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, bahwa kami semakin kenal dengan isi hati-Mu, ngerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Terus kami dedikasikan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ajarin kami memiliki sikap hati yang benar dan berjalan dalam ketulusan dan kemurnian hati. Semakin hari hati kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian supaya mata hati kami dibukakan mengerti kebenaran, sehingga setiap langkah kami tepat seperti yang Kau mau, kami berjalan seperti yang Kau inginkan, seirama, dan kami ngerti detak jantung-Mu sendiri. Kami mau dedikasikan sepenuhnya untuk kemuliaan, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau akan bicara dalam hati kami, Roh Kudus, dan buat Yesus begitu real dan nyata, membuat hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita memulai di tahun yang baru ini, kita mau memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau melangkah setiap hari bersama Tuhan. Kita mau meninggalkan semua masa lalu yang buruk, kelakuan yang jelek, sikap yang jahat, hal yang tidak benar. Kita mau tanggalkan dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Sepanjang tahun ini kita mau semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-31 mulai ayat yang pertama. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Perhatikan, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kenapa? Karena orang Israel dipimpin oleh Saul, dan Saul ini orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Bapak nanti bisa pelajarin. Setiap bangsa Israel dipimpin orang yang hatinya jahat, kelakuannya jahat, selalu mengalami kekalahan. Selalu mengalami kekalahan yang bertubi-tubi. Mereka dijajah, bahkan mereka diperbudak, mereka dibantai oleh musuh-musuh mereka. Selama bangsa ini hidup dalam dosa, dia tidak dalam perlindungan Tuhan. Sama seperti hidup kita hari ini. Kalau kita ini hidup di dalam dosa, artinya engkau berseberangan dengan Tuhan. Kalau engkau berseberangan dengan Tuhan, Tuhan tidak di pihakmu, tapi Tuhan menjadi lawanmu. Dosa apapun, kesalahan apapun, pelanggaran apapun, kalau engkau tetap lakukan dan engkau tetap hidupin dalam dosa, hari ini berubah dan bertobat. Minta ampun sama Tuhan, minta dipulihkan, minta dikuduskan, minta disucikan dengan darahnya. Akuin dosa dan pelanggaranmu. Tapi kalau engkau masih tetap melakukan dosa, apapun namanya dosa itu, sebab upah dosa adalah maut. Kalau engkau melakukan dosa, hubunganmu dengan Tuhan putus. Ketika hubunganmu dengan Tuhan putus, Tuhan tidak ada lagi di dalam pihakmu. Engkau di pihak yang menjadi lawannya Tuhan. Dan setan akan jajah hidupmu, setan akan kuasain hidupmu. Tidak heran, engkau akan hidup babak belur, hidup jadi bulan-bulanan setan. Seperti bangsa Israel, ketika dipimpin oleh Saul yang orang ini tidak takut akan Tuhan, hidup dalam kebencian, hidup dengan kepahitan begitu rupa dengan Daud, apa yang terjadi? Dia mengalami banyak kekalahan. Dan saat dia menghadapi orang Filistin, orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, dan anak-anak Saul. Bahkan anak-anaknya Saul, keluarga Saul mati semuanya. Kenapa? Karena Saulnya ini tidak hidup takut akan Tuhan. Bapak-Ibu. Kalau engkau ingin hidup mengalami kemenangan sepanjang tahun ini baru awal, baru beberapa hari kita melalui tahun yang baru ini. Jalan dalam kekudusan, jalan dalam kesucian, jalan dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau memulai dengan kekudusan, kesucian, hidup takut akan Tuhan. Pak, saya kan masih daging, Pak. Saya masih punya kelemahan, masih punya keinginan dan lain sebagainya. Belajar hidup dipimpin Tuhan. Kita nggak ada yang sempurna sampai hari ini. Saya pun lagi dalam proses sempurna. Disempurnakan. Nggak ada yang sempurna sampai hari ini. Kita dalam proses disempurnakan terus kok. Kita masih punya keinginan daging dan hawa nafsu, tapi kita bisa kendalikan.
Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita memiliki sikap hati yang benar, kita bisa jatuh dalam dosa karena kelemahan dan kegagalan dan lain sebagainya, karena kebodohan dan ketidakmengertian kita dengan firman, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita cepat bertobat, kita cepat berubah dan minta Tuhan pulihkan kembali. Kita minta ampun sama Tuhan. Darahnya menguduskan, darahnya menyucikan, dan kita kembali hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, kita berada di pihaknya Tuhan. Tapi kalau engkau tetap memilih melakukan segala sesuatu semaumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, dan engkau tetap hidup dalam dosa, engkau tidak di pihaknya Tuhan. Ujung dari engkau tidak di pihaknya Tuhan, engkau jadi tempat setan untuk habisin hidupmu. Karena bumi ini, dunia ini hari ini dikuasai oleh iblis, oleh roh-roh jahat di udara, oleh penghulu-penghulu yang jahat dan lain sebagainya. Antek-anteknya iblis. Dan tujuannya apain? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau engkau tidak di pihak Tuhan, hidupmu akan hancur, keluargamu akan hancur, keuanganmu akan hancur. Minta hari ini Roh Kudus pimpin hidupmu, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Ketika orang Israel ini di luar proteksi Tuhan, apa yang terjadi? Keluarganya raja, Saul sebagai raja, mati semuanya. Perhatikan ayat yang ketiga. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan panah. Kalau kita ini tidak di pihak Tuhan, hidup kita ini akan berdarah-darah. Kalau kita di luar proteksi Tuhan, hidupmu akan babak belur. Hidupmu akan kacau. Bayangkan, Alkitab katakan dari perjanjian lama ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, katakan Tuhan menjadi pembela kita. Berkali-kali Tuhan katakan, aku menjadi panglima perangmu. Aku yang akan menggantikan kau berperang. Artinya kalau kita di pihak Tuhan, kita dijagain, diproteksi, dilindungin. Kita berada dalam pihaknya Tuhan. Bayangin kalau kita di pihaknya Tuhan, kita diproteksi, dijagain, bahkan Tuhan kirim malaikat berkemah di sekeliling kehidupan kita. Kita aman, tenang, dan damai. Tapi kalau engkau hidup dalam dosa, kalau engkau memilih melakukan kejahatan yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, yang kamu putuskan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu lakukan seenak perutmu sendiri, dan engkau memilih melakukan kenajisan dan dosa, ujungnya engkau menjadi pihak yang menjadi lawannya Tuhan sendiri. Tuhan tidak memproteksi dan menjagainmu lagi. Tuhan tidak menudungi dengan darahnya. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau putus dengan Tuhan, perlindungan darah anak domba lah itu tidak ada dalam hidupmu. Apa yang terjadi kalau engkau tidak dilindungi Tuhan? Sedang bumi ini dikuasai oleh roh jahat. Babak belur. Kekuatan kita itu adalah Tuhan hari ini. Makanya hidup kita harus nempel sama Tuhan. Hidup kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, hidupmu akan mengalami damai sejahtera, sukacita, hidup dalam kedahsyatan anugerah dan kemurahan Tuhan. Jalan sama Tuhan. Jalan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Jangan hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Hari ini ada orang yang masih hidup dalam dosa. Minta ampun sama Tuhan, balik sama Tuhan. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam luka batin. Bapak Ibu, Saul ini hidup dengan kepahitan begitu rupa dengan Daud. Saul ini sakit hati, iri karena ada ibu-ibu ngomong bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu. Gara-gara kata-kata itu, dia sakit hati, dia kepahitan, dia kejar Daud itu sebagai mantunya sendiri mau dibunuh. Bahkan sampai di masa dia mau mati pun, dia mati pun hidup dalam kepahitan. Apa yang terjadi? Roh Kudus undur daripada dia. Kalau engkau kepahitan, simpan sakit hati, simpan dendam, simpan iri, simpan jengkel, simpan marah, artinya engkau di luar proteksi Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Beresin hatimu dengan Tuhan. Kalau tidak, engkau di luar proteksi Tuhan dan setan akan habisin kamu. Bapak Ibu, saya sudah bahas di judul khotbah yang lain. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, semua orang tahu kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus di loteng Yerusalem,
mereka berkumpul dipenuhi Roh Kudus. Seluruh orang Yerusalem tahu bahwa dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang tersebut tidak pernah tahu. Saul tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada Saul. Bahkan Simson tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Si Yudas pun tidak pernah tahu kalau Roh Kudus sudah undur daripada dia. Dosa membuat hubunganmu dengan Tuhan putus. Kalau engkau berdosa, tetap lakukan dosa, hidup dalam dosa, hidupmu akan kacau, hidupmu akan babak belur. Kita selama tinggal di bumi ini bisa jatuh dalam dosa. Tapi selama kita ngerti kebenaran, ngerti firman, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu artinya sudah tahu dia salah, tetap dilakukan, tetap dikerjakan, tetap diperbuat. Itu yang tidak benar. Sudah tahu loh, kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam itu artinya engkau hidup dalam dosa. Kalau kamu tetap lakukan itu, artinya engkau menghidupin dosa. Kalau udah tahu itu, jangan lakukan lagi. Kalau udah tahu perzinahan, sakit hati, kepahitan itu dosa, ya lepaskan pengampunan dan mulai hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu hidupin terus, apa yang terjadi? Sebenarnya kamu membuka proteksi Tuhan dalam hidupmu. Membuka tudung proteksi darah Yesus dalam hidupmu. Kalau tudung proteksi itu dibuka, kamu menjadi bulan-bulanan setan. Tidak heran, di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Bayangkan, kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Bukankah setiap hari iblis lemparkan panah berapi? Apapun lah namanya. Tapi kalau engkau diproteksi Tuhan, dijaga, itu panah berapi dari si jahat tidak akan pernah mempan. Tapi ketika engkau buka celah, panah itu bisa habisin hidupmu, melukai hidupmu. Berapa banyak orang yang buka celah, dilukai dengan panah yang sedikit saja. Akhirnya apa? Kekuatannya surut, akhirnya dia hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa. Di ayat yang keempat, lalu berkatalah Saul kepada para pembawa senjata, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku." Dia pingin mati karena luka itu. Supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Dia pingin dibunuh oleh pembawa senjata tapi tidak mau karena segan. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian Saul mengambil pedang itu, menjatuhkan dirinya ke atasnya, bunuh diri. Ini ngeri sekali. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedang lalu mati bersama-sama dengan Saul. Mati konyol. Mati konyol. Mati dalam kepahitan, mati dalam kebencian, mati sia-sia. Harusnya dia dulunya orang yang diurapin Tuhan, harusnya hidup benar di hadapan Tuhan. Tahta tidak pernah berhenti dari keluarga Saul, tapi karena melakukan dosa dan pelanggaran yang bertumbuh-tumbuh, tidak sadar diri, tidak bertobat, padahal sudah diperingatkan berkali-kali. Dan ujung akhirnya ketika dia mengalami kegagalan, dia panggil para tukang sihir, cari loh. Bayangkan Bapak Ibu, ini orang hatinya terlalu degil. Jangan miliki sikap hati yang busuk dan jahat. Mulai hari ini memiliki sikap hati yang benar. Jangan engkau sudah tahu salah tetap dilakukan. Sudah tahu firman, sudah ngerti kebenaran, dan kamu tahu persis loh, kalau kamu tetap melakukan itu tetap dosa karena melanggar firman, tapi kamu tetap lakukan. Sebenarnya kamu membuka diri untuk dihabisin oleh setan. Kalau kamu buka celah, apa yang terjadi dengan hidupmu? Babak belur, kacau. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan sepanjang tahun ini, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Semakin kau berjalan dalam kebenaran, semakin kau berjalan dalam kesucian, engkau akan melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu bergerak. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan, mulai hari ini bergantung sama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jangan buka celah, tanggalkan manusia lamamu dan mulai hidupin kebenaran, maka engkau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Tahun ini kita memulai hidup dipimpin oleh Kristus, hidup berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kita tanggalkan manusia lama kita, semua tindakan yang busuk, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi engkau yang masih benci, jengkel, dendam, sakit hati, kepahitan.
lepaskan pengampunan, gak ada solusi lain. Ini apa yang dialami oleh Saul ini pelajaran mahal sekali. Saul itu mati dalam kepahitan karena kebenciannya dengan Daud. Padahal Daud itu adalah mantunya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, anaknya Saul menikah dengan Daud. Tetapi dibenci, dibunuh, dan ujungnya dia mati dalam dosa, mati bunuh diri. Jangan sampai Bapak Ibu, hari ini engkau masih pakai manusia lamamu, hidup dalam kebencian, hidup dalam jengkel, hidup dalam dendam, hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati. Tidak ada gunanya. Kamu seperti menyimpan sampah dalam hidupmu. Mungkin orang mengecewakan, mungkin orang mengkhianati, mungkin orang memfitnah, mungkin orang membohongi, orang memperlakukan buruk dan lain sebagainya. Tanggalkan semuanya itu. Jangan disimpan, jangan simpan kesalahan orang lain. Tidak ada gunanya. Kalau engkau simpan kesalahan orang lain, artinya engkau nggak melepaskan pengampunan. Kalau nggak melepaskan pengampunan, artinya engkau hidup dalam kebencian seperti Saul. Ujung dari kehidupannya habis, dihabisin oleh musuh. Bapak Ibu, ketika kita pelajarin di perjanjian lama, musuh orang Israel adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang di luar kebenaran. Tetapi hari ini musuhmu bukan darah dan daging. Musuhmu adalah roh jahat di udara, di Efesus dijelaskan, penghulu-penghulu yang jahat dan lain sebagainya. Musuh orang Israel selalu pingin orang Israel dihabisin, diperbudak dan lain sebagainya. Hari ini setan gak akan terima ketika engkau hidup dalam dosa. Dia akan gagain hidupmu, dia akan perbudak hidupmu, dia akan hancurkan hidupmu begitu rupa. Kecuali engkau hidup benar dan memulai memilih hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Apapun problem hidupmu, apapun masalah dalam hidupmu, hari ini yang jengkel, yang sakit hati, yang benci, yang dendam, tanggalkan semuanya, lepaskan pengampunan. Jangan simpen sakit hati, tidak ada gunanya sama sekali. Jangan sampai ketika engkau masih benci, jengkel, dendam, belum bisa melepaskan pengampunan, tiba-tiba engkau dipanggil Tuhan. Engkau tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab katakan di 1 Yohanes pasal yang ketiga 15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Matius katakan, kalau engkau mengampuni sesamamu manusia, Bapamu di surga juga akan mengampuni. Tapi ketika engkau tidak bisa mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Artinya apa? Kalau engkau masih simpan sesuatu dengan sesamamu hari ini, bereskan itu. Tinggalkan persembahanmu dan bereskan hatimu dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Pak, dia akan selalu nyakitin, dia akan selalu melukain, dia akan perbuatannya jahat. Yang penting hatimu beres dengan Tuhan. Kalau dia tetap jahat, tetap urusannya sama Tuhan. Bagian kita itu membereskan hati kita dengan Tuhan. Makanya hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu adalah isi dari kitab perjanjian baru. Seluruh Alkitab itu singkat itu. Hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang keduanya, baru kasihilah sesamamu. Ini dua hukum yang merangkum seluruh isi dari kitab Alkitab, Bapak Ibu. Makanya kalau kita ini memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, hatimu pasti benar, sikapmu pasti benar. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak benar, pasti hatimu tidak benar, sikapmu dengan orang lain juga tidak benar, hubunganmu dengan orang lain tidak benar. Karena fokusmu ketika engkau cari Tuhan adalah Tuhan. Tapi kalau hubunganmu nggak benar dengan Tuhan, fokusmu adalah diri sendiri, perasaanmu, egomu, harga dirimu, hawa nafsumu, dan lain sebagainya. Hari ini kita mau belajar hidup dipimpin oleh Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup mau menyenangkan hati Tuhan, hidup hari demi hari semakin didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya apapun yang kita alami hari ini, kejadian apapun yang kita alami hari ini adalah diizinkan Tuhan untuk tujuannya mendatangkan kebaikan. Kita mau beresin hati kita, mulai melangkah dalam kesucian, melangkah dalam kekudusan, melangkah memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan.
Jangan simpen semua lukamu di masa lalu. Karena orang lukai, karena orang hianatin, karena orang sakiti. Lepaskan semuanya. Izinkan Tuhan melakukan pembalasan. Kita nggak perlu kotorin hidup kita. Kita nggak perlu kotorin tangan kita. Apalagi kita simpen jengkel, dendam, sakit. Nggak ada gunanya. Engkau simpen sampah saja kok. Hari ini belajar melepaskan pengamu. Berat Pak, sakit Pak. Memang. Tapi kalau engkau lakukan bagianmu, sisanya Tuhan yang bekerja. Kita ini punya pembela. Pembela kita jauh lebih powerful. Penghakiman bukan menjadi hak kita kok. Ya, haknya Tuhan. Tapi secara daging kita ingin menghakimi. Kita sering diperlakukan buruk, kita ingin membalas dan lain sebagainya. Secara daging kita mengikuti kehendak Tuhan. Bukan ngikutin kehendak daging. Kita ini ingin didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan. Yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kesucian. Saya percaya ini masih baru, kita melangkah di tahun yang baru ini. Kita memiliki sikap hati yang benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Izinkan firman yang kita pelajari hari ini benar masuk sampai ke dalaman hatimu. Hidup dalam kemurnian hati, hidup dalam ketulusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Saya percaya tahun ini Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi. Bergerak dalam caramu yang ajaib, hidup dalam kekudusan. Tuhan akan pakai hidup secara luar biasa. Bereskan hatimu. Kita mau jadi orang yang merdeka. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kita juga mengasihi orang-orang yang sesama kita. Seperti diri kita sendiri. Termasuk orang yang jengkelin. Termasuk orang yang nyebelin. Termasuk orang yang nyakitin. Termasuk orang yang mengkhianatin. Bapak Ibu, arti kasih adalah mengasihi orang yang gak layak dikasihin. Bukankah kita ini sebenarnya orang yang gak layak dikasihin oleh Tuhan? Kita sering kali bikin kesalahan, bikin pelanggaran, bikin dosa, nyakitin hati Tuhan. Tapi ketika kita minta ampun, Tuhan ampunin kita. Tuhan gak hukum kita. Tuhan bebaskan kita dari penghukuman. Tuhan ampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Tuhan terima. Bahkan setelah kita minta ampun, kita dikuduskan, disucikan, kita diangkat menjadi anaknya, bahkan berhak menerima ahli waris kerajaan Allah. Tapi ketika ada orang menyakitin kita, melukai kita, mengkhianati kita, seringkali kita nggak mau terima. Kita terlalu hebat untuk merasa kudus, merasa suci, sehingga berhak menghakimi orang yang bersalah kepada kita. Itulah kebodohan manusia. Kalau Tuhan udah ampunin kita, kenapa kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Terus kita lebih suka simpan kepahitan. Itulah kebodohan manusia, kedagingan manusia. Makanya nggak bisa mengasihi orang seperti dirinya sendiri. Mengasihi artinya benar-benar mengasihi orang yang menjengkelkan dan menyebalkan dalam kehidupan kita. Yang memperlakukan buruk kita tetap mengasihi. Seperti Yesus mengasihin kita sampai hari ini. Kalau engkau bisa lakukan ini, hidupmu akan bahagia. Kalau kita ini ya bisa mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyebalkan, hidup kita itu bahagia. Kenapa kok orang seringkali hidupnya tidak bahagia? Karena susah melepaskan pengampunan. Jangan sampai engkau mati dalam kepahitan, mati dalam kebencian, mati dalam dendam, mati simpen sakit hati. Hidupmu akan lenyap dan binasa. Tidak peduli berapa banyak engkau berdoa, berapa banyak engkau kasih persembahan ke gereja, rajin ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau simpan sakit hati kepahitan, engkau tidak punya hak masuk dalam bagian kerajaan Allah. Jangan sampai izinkan sakit hati, benci, jengkel, dendam ada dalam hatimu. Mulai lepaskan pengampunan hari ini. Hidup dalam damai sejahtera, memulai kehidupan baru, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, dan engkau akan membangun hubungan baik dengan sesama. Bahkan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah. Firman nempel dalam hati kami. Terpatri dalam lobat firman jadi kehidupan. Nah, mau berdoa setiap orang rajin mendengar firman ini. Diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan berkati, Tuhan promosi, Tuhan lindungin, Tuhan jaga. Mau berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama.
lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu.
praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.